Shalom saudaraku yang berbahagia, kita bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai ayat 5 dengan tema berserah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya. Kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong dan pimpin kami, supaya kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang berbahagia, mari kita membaca Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku yang berbahagia, detik-detik terakhir kehidupan Yesus, pada saat Yesus akan menghembuskan nafasnya di kayu salib, Dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kalimat ini menjadi kata-kata terakhir Yesus setelah melewati jalan salib yang panjang. Apakah ini berarti bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa untuk melawan penderitaan yang dialaminya? Tentu saja tidak. Apa yang Yesus katakan adalah bentuk penyerahan dirinya kepada Bapa, sebab Yesus tahu itulah tujuan Bapa mengutusnya ke dalam dunia ini. Saudaraku, Mazmur ini berisi doa memohon perlindungan Tuhan. Dalam permohonannya, Daud mempercayakan diri kepada Tuhan. Baginya, Tuhan seperti gunung batu dan kubu perlindungan yang kokoh. Berada di baliknya pastilah aman dari serangan musuh-musuhnya. Daud dapat berkata bahwa Tuhan akan melindunginya oleh namanya dan kasih setianya. Kesetiaan Allah adalah kesetiaan yang teguh. Ketika Ia melindungi orang yang dikasihinya, maka tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkannya. Pengalaman Daud selama masa mudanya membuatnya tidak pernah meragukan Tuhan yang disembahnya. Sebab berkali-kali dia diluputkan dari bahaya maut yang dirancang oleh para musuhnya. Ketika Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka dia pun merasakan keamanan dan ketenangan.
Karena itu dia bersorak-sorai dan bersukacita di hadapan para lawannya. Saudaraku, berserah kepada Allah berarti kita mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya. Sepenuhnya artinya seluruh hidup diserahkan kepada Tuhan, baik itu pekerjaan, pendidikan, keluarga, pelayanan, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Berserah kepada Allah tidak secara otomatis membuat hidup kita terhindar dari masalah. Mungkin akan ada banyak masalah dan persoalan yang datang. Saat itulah kita akan tahu bahwa Allah adalah pelindung dan penolong yang dapat dipercaya. Marilah kita belajar dari Daud yang tidak mengandalkan dirinya, melainkan mengandalkan Allah dan berserah sepenuhnya kepada Allah yang setia. Allah yang kita sembah senantiasa, Allah yang menepati janjinya akan melindungi umatnya yang sungguh-sungguh berserah kepadanya. Saudaraku yang berbahagia, kiranya kita tetap menyerahkan hidup kepada Tuhan, bukan menyerahkan kepada hal-hal yang lain, tetapi tetap pasrah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dialah yang akan menuntun serta Dialah yang akan merenda hari-hari kita. Saudaraku yang berbahagia, di situasi yang sulit ini, biarlah kita tetap teguh untuk mengikut Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, ajarlah kami untuk berserah sepenuhnya kepadamu dalam kehidupan ini, karena Engkaulah gunung batu dan kota benteng kami. Bersama Engkau kami akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas pertolongan-Mu dan berkat-Mu yang tak berkesudahan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.